Halo everyone, selamat datang di podcast Zimi, Zia dan Mira. Kali ini kami akan mengundang bintang tamu yang akan menceritakan seputar novel yang berjudul Charlie Hello. Simak podcast kami ya, let's go! Hai semuanya. Jadi kali ini kita sudah berhadapan langsung dengan bintang tamu kita. Perkenalkan diri dong. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Marika Nadiana, biasa dipanggil Nana, dan teman saya. Hai, nama saya Siva Sopana dan biasa dipanggil Siva. Oke, kali ini kita dengan kakak Naima dan kakak Siva ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan sharing-sharing tentang novel ini yang berjudul Charlie Hello. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kak, siapa sih penulis, penerbit, tahun berapa buku ini diterbitkan, dan jumlah halaman buku ini? Kalau misalkan penulisnya kita udah tahu semua ya. Kalau penulisnya Tarelai gitu, karena dia emang cukup terkenal kan. Tahu nggak sih Tarelai? Jadi terus kalau untuk penerbitnya di belakang halaman sudah dikasih tahu ya, ada Sahabat Kurir gitu. Sahabat Kurir ini juga terkenal sih setahu saya ya. Dan untuk tahun berapa ini ditulis itu pada tahun 22 April 2023. Oh, dari 2023 ya. Tahun masih dihitung baru juga nggak sih? Apalagi masih awal tahun ya. Terus kalau untuk jumlah halamannya, untuk halaman pengenalan dan juga halaman yang terakhir itu digabungkan menjadi 320 halaman. Itu lumayan sedikit nggak sih buat novel gitu, buat Nggak terlalu tebal juga. jangan terlalu tebal juga sih. Kalau boleh tahu kira sinopsis dari cerita ini apa ya? Sinopsis dari cerita ini itu pertama ada kayak pertama itu Hesti dan Igor. Jadi mereka ini bisa bertemu di rumah Raden Wijaya. Karena si Tigor ini adalah anak pembantu dari rumah itu, Dari rumah Raden Wijaya dia. Si Hesti ini anaknya pemilik rumah. Dia anaknya Raden Wijaya. Jadi lumayan deket apa gitu ya? Gitu ya, Dari kecil tuh orang sudah dekat kan, dari bayi malah. Sampai itu dikenalkan bahwa hasilnya kan baru lahir. Terus dia tuh melakukan tradisi tidak sinten. Tidak sinten itu kalian tahu nggak sih? Jawa yang biasanya kalau kita udah perjalanan kita harus barang gitu. Jadi apa yang ini kita bisa ada itu dia bisa jadi apa nah pada saat tradisi itu si Hansi itu nggak menilai apa-apa gitu. Di sebelahnya ada satu bayi, siapa bayi Tigor. Nah Tigor ini tuh si Hansi kan lagi kayak dia tuh kayak di sini gitu loh, kan kayak pakai kandang ayam gitu loh kalau tidak salah itu. Dia tuh kayak biasa terus dia lari ke arah rumah, terus ketawa-ketawa dong ngajak main si Tigor. Jadi bawaannya kayak jadi di Jawa kalau si Hesti ini senang didekat si Tigor gitu bang. Kalau di rumah Jawa terus lanjutkan mereka kumpul bersama bareng-bareng di rumah itu kan di luar Wijaya. Semakin dekat melihat kedekatan mereka berdua, si ayah si Hesti ini gak suka karena dengan pandangnya si Tigor ini adalah anak pembantu ya, dan si Hesti ini adalah itu anak darah biru. Jadi menurut ayah Hesti ini tidak sebanding. Darah biru yang hitungannya itu sangat terpandang di kota ini. Juga keturunan Tuhan Yang silsilahnya sangat kuat, jelas. masih kayak keraton gitu. Terus akhirnya mereka ini semakin dekat. Ayahnya si Hesti ini gak suka karena ya itu tadi kan perbedaan mereka yang berbeda. Terus akhirnya marah si ayah Hesti ini mengusir Tigor dari rumah itu dengan
juga. Iya, Keluarganya iya dengan semua keluarganya banget ya. keluarganya diusir dari rumah ya agar tidak dekat lagi dengan Hesti. Ada muncul satu akun parkir namanya Ana ini tuh dia tuh kayak sebuah arsitektur dia yang di sebuah pemerintah. Jadi di saat itu udah mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi nih rumah si Hesti. Ini di masa yang gini ya, dia mendapat pekerjaan untuk merenovasi rumah Hesti. Tapi rumah Hesti itu kan ada ruang pembantu ya, pembantu speaker. Nah saat itu anak ingin merobohkannya, sehingga nggak sayang dia karena terlalu banyak kenangan-kenangan dia di saat kecil di rumah itu bersama Igor. Dan perlu kamu ketahui juga kalau anak ini dia sebuah memiliki kontraktor yang besar, terus juga punya pengalaman kerja yang luas ya. Dia juga pernah loh merenovasi rumah kerajaan Brunei. Habis itu pokoknya anak ini tuh berpikir kenapa nggak boleh nih ya, dia minta cerita dong sama si Esti terus gitu aja sih cuma Akhirnya rumah itu dirobohin apa kan? enggak sih Bagus. sebaliknya karena tidak disesuaikan dengan pembangunan rumah kan. Nah kalau tahu alurnya apa enggak? Maju atau mundur? Wah mungkin di sini kita tema dulu nggak sih kak? Tema. Oh iya tema. Nah kalau boleh tahu temanya apa? Temanya ini seperti perbedaan kasta sih, Perbedaan kasta, iya. Kehidupan yang timbal balik banget gitu. Iya, jadi alurnya ini maju atau mundur? Maju mundur sih kak. Campuran ya. Campuran. Karena Dia menceritakan saat Hesti dan Igor kecil, terus akhirnya berjalan terus sampai di masa depan, masa kini. Alurnya mungkin campur ya, kadang dia bisa mundur dan juga jalan keluar. dan untuk latar dari cerita ini gimana kak? Latar dari cerita ini ada tiga. Yang pertama apa kak? Ada latar tempat, latar sosial, dan juga latar suasana. Ceritain dong kak sesuatu. Kalau latar sesuatu ya, latar tempat ini yang diciptakan tuh di rumah si Hesti. Di rumah Hesti. Di mana di lapangan di halaman belakang mereka bermain. Tahu nggak sih kayak kalau yang dibuat dari kertas gitu? Mereka bentukan itu di aliran apa sih yang bagus ya kalau nggak salah ya. Iya itu sih paling banyak, terus di halaman depan mereka dan bentuknya tuh paling banyak sih di situ ya, terus di pasar lowak juga. Karena mereka ini sering sekali si tiga anak ini tuh pulang malam gara-gara mengelilingi kota Jakarta, bayangkan dengan sepeda. Bayangin ya, banyak banget sih kenangan pasti di Jakarta. Terus apa ya? Terus kalau misalkan terus juga di sekolah juga sih pas di sekolah. Terus juga ada di latar suasananya itu seperti bahagia ya. Iya kebanyakan bahagia saat mereka berduaan dia bermain berdua. Terus latar sedihnya mungkin saat dia diusir itu sedih mencengkam Saat ayahnya Hesti tidak merestui. Iya, itu sedih banget. Jadi bisa dibilang sih kalau keluarga si Rap ini jadi cemara banget gitu. Karena setiap malam orang tuh bersharing cerita hari ini. Bentukan mereka adalah keluarga yang positif. Ya, maksudnya itu baik, tapi ya mungkin tahu orang tua yang ingin anaknya untuk anaknya yang terbaik. Iya. Nah kalau latar apa? Latar Sosial. sosialnya baik-baik aja sih.
ya. Terus ada juga Bu Ida itu sebagai ayah mamanya Tigor, sama Mang Denny ini yaitu Bu Ida sebagai supir adalah ayahnya Tigor. Oh, ini Tigor. Sudah Supir di keluarga Raden Wijaya. iya. Jadi mereka sekeluarga tuh kayak bekerja sebagai di rumah itu gitu loh. Terus juga si Hans ini punya kakak nih 2 orang. Dia pertama namanya Rita, kakak kedua namanya Laras. Iya. Perempuan semua. Mereka bertiga bersaudara, perempuan semua. Iya. Jadi mulai dari Tigor ini sifatnya itu sangat benar-benar baik hati ya. Dia rajin sekali membantu orang untuk mengerjakan ya Kerjaan tugas rumah, membantu ya. lah ya. Terus ya sekali dia bisa melindungi orang di sekitarnya. Wow. Gentleman ya, gentleman. Habis itu udah kayak gitu si Tigor ini baik juga sih sebenarnya, penyanyi yang nurut sih, dia nurut, tapi kadang juga si Hesti suka memaksa dia ikut main, dia baik hati. Oke. Terus kalau si Hesti ini dia juga baik sih, dia juga memperhatikan orang di sekitarnya, di sekitarnya. Terus si Hesti itu juga dia orang yang suka melanggar aturan gitu. Iya. Mengerti kan? Agak jahat juga ya? Enggak juga. Ya. Dia yang bermain sama Tigor kan. Iya, Dengan keadaannya sudah tidak mendukung dia. Iya. Itu yang masuk gimana ya? Kayak yang membuat dia seperti itu juga Iya, tapi hal positifnya adalah dia bisa merasakan masa-masa kecil dia gitu. Berperjuangan. Terus juga kalau masuk ke sifat kita nih, sifat kita ini tuh dia tuh baik pintar loh. Rita tau nggak dia tuh saya SMA masuk ke fakultas fotografi gitu. Biasa aja itu. Apa sih nggak pengen ya? Karena tidak dengan keluarganya yang mengenal mungkin ya. juga dengan keluarga. Dan juga pinter banget, sering masuk ke olimpiade, lomba-lomba. Begitu juga dengan Laras sih, dia juga pinter banget sih Laras. Pokoknya orang berdua itu baik banget sih, dan juga dia kayak apa? Baik kan, tidak yang toko-toko yang jahat gitu ya. Iya. Jarang sih ada toko-toko yang kayak gitu. Jarang, banyak kan jahat gitu ya. Tapi orang kaya nggak punya. Tapi dia menunjukkan gitu loh, dia ini kayak tidak cepuan gitu. Si S ini menyuruh tuh kakaknya bermulut gitu loh, tentang dia pulang malam, dia kayak main sama Tigor. Iya, Kakaknya baik ya. baik. Terus kalau si Ibu Idahnya mungkin juga baik ya, dia juga cukup kecemasan karena kayak kekhawatiran. Terus dia juga patuh kepada majikannya gitu, ayah juga. Kalau Bang Denny itu juga pekerja keras nih, si Ibu Ida ini. Itu juga Bang Denny juga pekerja keras, dia juga sebagai supir yang baik gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu kan Wijaya itu baik nggak sih keluarganya Tigor sebelum tahu Tigornya dekat sama Hesti? Baik sih. Nah, tapi kalau setelah Tigor dekat sama Hesti, apa ada perubahan sikap? Perubahan sih, Berubah ya. kayak cemas gitu karena makin dekat, terus itu cinta gimana? Iya, dan dilamar ke tahunnya Raden Wijaya ini bakal Tigor melamar. Itu semakin Cemas, berbeda panik. amarah ya kan, karena mereka habis itu setelah itu kalau sifatnya Raden Wijaya ini tuh cukup tegas ya. Iya, dia terus tapi dia memaksa anak-anaknya untuk mengikuti jalan hidupnya. Iya. Tapi kalau juga sebenarnya lebih baik anaknya. Iya. Karena terlalu memaksa. Tapi nurut gitu. Iya. Terus kalau mamanya sebenarnya cukup baik ya. Dia mengerti dengan keadaan yang berbeda dengan kakaknya gitu. Banyak juga ya sama tokohnya gitu ya. Amanat dari ceritanya apa kak? Ya amanat apa sih kak? Yang bisa diambil gitu, yang bisa kita pelajari Amanat juga. ini tuh tentang kalau kita ingin sesuatu harus kita perjuangkan. Iya.
harus ada usahanya. Iya. Namun jika kita tidak mendapatkan hal yang kita perjuangkan itu, kita nggak boleh sedih. Kita harus ikhlas menapaki di jalan Allah, di jalan Tuhan. Karena Tuhan itu pasti punya takdir yang baik. Jadi kita nggak harus Memaksakan yang sebenarnya nggak boleh, dan kita harus nurut juga sih sama orang tua. Nggak boleh, karena ridho orang tua kan juga dari Tuhan. Menurut kakak ya, baik dan buruk itu ini gimana sih kak? Kakak suka yang nggak sukanya juga. Kalau kita di sini ya covernya itu ya Covernya ya, covernya itu yang mewah, sederhana terus mewah ya. di sini kita bisa makna banget ya, benangnya ini tuh kayak rumah banget gitu loh, rumah tempat berpulang gitu. Oh, biasanya ini rumah Raden Wijaya. Iya, rumah ada Wijaya, bangunan besar ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita Dengan bisa ini rumah Igor. iya, bisa kita bayangkan ya. Iya. Pokoknya dia dedaunan banget gitu. Sangat asli banget gitu, adem. Kalau kekurangannya apa ya? Kekurangannya mungkin cerita endingnya Ending. ya, surganya ya ganteng banget sih, kayak banget gitu. Tapi happy ya, happy ya. Tapi banyak pertanyaan yang Mungkin ada yang sesuatu mungkin lagi jalan atau kita juga harus baca ya. iya. Nah, kalau misalnya kakak diminta buat melanjutkan endingnya, kakak mau tulis apa ya? Mungkin yang gantung tadi Itu ya yang pertanyaan-pertanyaan itu ya bakal kakak bikin. mungkin tema Tigor dan Lesti ke jenjang emosi serius, Terus juga Raden Wijaya juga merestui iya ya. jangan yang nggak banget gitu. Karena di ending itu kita tidak tahu bahwa mereka ini akan menikah atau akan membayar cincin gitu. Iya, atau hanya temenan atau mungkin di berpasangan. Nah itu yang perlu ditanyakan dari buku ini. Nah, ulasan sebenarnya tidak kakak. Ulasannya sih cukup baik sih. Baik bagus banget ya. Di tengah-tengah cerita kita bisa dibikin nangis, kita bisa bikin kopi, tenang, ya, bikin bingung gitu. Banyak yang termasuk semua ya di dalam buku ini. Dan banyak amanat juga sih. Banyak yang bisa dipelajari Iya, ya. dipelajari di hidupnya kan jalanin gitu. Bagus ya novelnya. Iya, Kalau lihat sinopsisnya di buku ini cukup berkesan gitu ya, kayak kita menunggu seseorang yang tidak tahu kapan datangnya gitu. Sangat menyentuh hati sih guys, benar-benar. yang sedih tapi nggak sedih gitu ya. Memang gantung banget ya. Ya. Dia gantung sih, itu yang dia suka ya. Iya, juga. Nah itu kita kasih pertanyaannya, ini juga keren sih menurut Kak. Ini kayak yang ini benar-benar pertanyaan kami terjauh sama kakaknya. Keren banget. Keren sih. Oke, makasih kakak. Sekian dari podcast kami.